Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Ani Puji Lestari. Kali ini kita akan mempelajari materi integral lebih lanjut. Setelah sebelumnya kita mengenal integral, kita akan bahas bentuk-bentuk integral selanjutnya. Sebelumnya, Ibu akan coba bahas apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu mengenai atau apa itu sebetulnya integral. Coba simak video berikut ini. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa integral merupakan bagian dari pembahasan kalkulus modern yang diperkenalkan oleh Leibniz, seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman, di mana sebetulnya ilmuwan ini punya banyak bidang keilmuan, tetapi sudah mengembangkan ilmu matematika pada bidang integral, yaitu untuk mencari atau menghitung luas daerah di bawah fungsi Y sama dengan X. Tentu kalian bertanya-tanya apa fungsi Y sama dengan X, apa itu daerah di bawah fungsi, dan bagaimana menghitung luas daerahnya. Nah, kita kembali ke pembahasan sebelumnya. Kalau kita ingat bahwa di sini ada garis Y sama dengan X pada sebuah bidang kartesius, maka akan ada daerah-daerah yang di bawah garis tersebut. Daerah itu adalah daerah yang berwarna merah, di mana rentannya yang diminta di sini antara X dari 0 sampai X sama dengan B. Nah, pemanfaatannya sendiri, integral dalam kehidupan sehari-hari, yaitu banyak sekali. Pada bidang matematika dan teknik, digunakan untuk menghitung volume benda putar dan luasan pada kurva. Tentu saja aplikasi ini akan lebih bermanfaat ketika kalian sudah terjun ke dalam pembahasannya atau lebih lanjutnya akan diperoleh di bangku perkuliahan. Pada bidang fisika, integral dimanfaatkan untuk menghitung dan menganalisis rangkaian arus listrik, medan magnet, dan lain-lain. Pada bidang ekonomi, integral digunakan untuk menentukan persamaan dan fungsi yang berkaitan dengan ekonomi, fungsi marginal, dan sebagainya. Simbol dari integral sendiri, seperti huruf S, kita tulis seperti ini, di mana S berasal dari kata-kata Latin summa. Sedangkan diferensial, dx merupakan diferensial atau turunan, atau dalam bahasa Latin diferensia. Dalam hal ini, kita bahas integral sebagai fungsi anti turunan. Nah, bagaimana ketika kita menuliskan fungsi integral dari suatu fungsi? Nah, kita coba lihat dari kurva. Di sini ada kurva yang tadi. Kurva di sini masih sederhana, yaitu garis Y sama dengan X. Ingat kembali, ketika kita membuat garis Y sama dengan X, artinya dia linier. Linier di mana ketika kita tetapkan X-nya suatu nilai A, maka Y-nya juga mempunyai nilai A. Ketika kita tetapkan X-nya B, maka Y-nya juga akan bernilai B. Dengan kata lain, kita punya fungsi Y sama dengan X. Apa yang dimasukkan ke dalam fungsi integral di sini, yaitu fungsi integral dari X dx. Nah, dalam hal ini, ketika kita menghitung luas daerah yang diarsir, terbatas dari 0 sampai B. Nah, ini yang biasanya akan digunakan dalam perhitungan
menghitung luas daerah atau lebih lanjut menghitung volume benda putar. Nah, itu akan kalian kenal ketika di bangku perkuliahan karena di sini masih membahas dasarnya saja. Nah, sebetulnya integral dari 0 sampai b x dx itu sebenarnya bentuk integral apa? Nah, akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, di sini pembagian integral ada dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Perbedaan mendasarnya hanya pada batasnya saja. Integral tak tentu tidak mempunyai batas, artinya penulisannya merupakan bentuk kebalikan dari diferensial atau anti diferensial, anti turunan. Sehingga ketika kita menuliskan integral dx, maka ini sebetulnya kita mencari anti turunan dari fungsi fx. Sedangkan integral tentu ini akan berhubungan dengan proses perhitungan luas daerah di bawah suatu kurva yang batas-batasnya diketahui. Seperti tadi, grafik tadi, daerah tadi kita mencari luas daerahnya menggunakan integral tentu. Pada kesempatan kali ini yang kita akan pakai adalah integral tak tentu. Integral tak tentu di sini akan ditambahkan juga dengan pembahasan integral substitusi dan integral parsial. Nah, di sini rumus integral pada umumnya kita tulis integral kx pangkat n dx. K di sini adalah koefisien, ya, koefisien bentuk suatu angka, kemudian dikalikan x suatu variabel berpangkat derajatnya n dan dx. Lalu ada dx indifferensial. Jadi anti derivatif. Nah, integral dari kx pangkat n dx sama dengan tuliskan k per pangkat dari variabel x yaitu n, k dibagi n tambah 1 kalikan x pangkat n-nya bertambah 1, n tambah 1. Kemudian ditambahkan dengan konstanta. Di sini rumus integral ada banyak sebetulnya, akan tetapi akan diperkenalkan rumus integral dasar, yaitu integral dx sama dengan x tambah c. Jelas ya? Kita coba ulang. Contoh soal untuk berbagai sifat dari integral. Contoh 1, jika integral dx, nah ini sudah jelas. Integral dx artinya sebetulnya ada koefisien 1. Sedangkan ketika kita kita integralkan akan menjadi x ditambah suatu konstanta c. Sifat yang kedua, integral x pangkat n dx akan menjadi 1 per n plus 1 kalikan x pangkat n plus 1 ditambah c. Contoh, integral x pangkat 5 dx akan menjadi 1 per 6 kali x pangkat 6 tambah c. Untuk yang sifat 3, integral ax pangkat n dx akan menjadi a per n plus 1 kali x pangkat n plus 1 plus c, atau integral 4x pangkat 5 dx sama dengan juga menjadi 4 per 6 x pangkat 6 tambah c. Untuk sifat nomor 4, integral k dx sama dengan kx plus c.
Untuk sifat selanjutnya, yaitu integral 1 per X dx mempunyai rumus ln mutlak X ditambah C. Ini merupakan rumus berhubungan dengan eksponensial fungsi ln dengan fungsi E itu saling berhubungan. Ada juga dengan integral A pangkat X dx. Dalam hal ini, X bukan lagi sebagai variabel yang berpangkat, tetapi justru X merupakan pangkat dari suatu konstanta. Contoh, integral 6 pangkat X dx akan menjadi 6 pangkat X per ln 6, ditambahkan dengan konstanta C. Ada juga dengan integral E pangkat X dx akan menjadi E pangkat X plus C. Jelas ya? Kemudian, coba kalian perhatikan juga sifat ke-8, integral A pangkat X. Ulangi, integral AX tambah B pangkatkan N. Dalam hal ini, fungsi di dalam integral situ mempunyai fungsi yang berpangkat. Tetapi dalam hal ini, bukan suku 1, tetapi suku 2. Contoh, integral 3X plus 2 pangkatkan 5. Jadi dalam hal ini, yang dipangkatkan bukan hanya 3X pangkat 5 saja. Ulangi, yang dipangkatkan bukan hanya X-nya saja, tetapi yang dipangkatkan 3X tambah 2. Integral 3X tambah 2 pangkat 5 dx akan menjadi 1 per 3 kalikan pangkat 5 plus 1 kalikan 3X tambah 2 pangkat 5 plus 1. Dari manakah asal 1 per 3? Nah, 1 per 3, 3 di sini berasal dari suku 2, 3X tambah 2. Nah, mempunyai turunan 3. Kalau kita turunkan 3X plus 2, punya turunan 3, sehingga dalam integral menjadi 1 per 3. 1 per 3, nah, baru dikalikan dengan pangkat 5 yang sudah ditambahkan 1. Sedangkan untuk selanjutnya 3X tambah 2, pangkatnya juga ditambahkan 1, 5 plus 1. Sehingga menjadi 1 per 18, kalikan 3X plus 2 pangkat 6 tambah C, konstanta ya. Kemudian yang berikutnya sifat ke-9. Nah, di sini perbedaannya hanya pada ada pengali dengan konstanta K, yaitu suatu bilangan. Contohnya, integral dari 4 kali 3X tambah 2 pangkatkan 5. Dalam hal ini, 4 tidak dipangkatkan dengan 5. 4 merupakan bilangan sendiri. Sehingga kalian boleh meletakkan 4 di depan simbol integral. Jadi sama dengan integral 4 kali 3X plus 2 pangkat 5 dx sama dengan 4 dikali integral 3X tambah 2 pangkat 5 dx ya. Itu kelebihan 1 kurungnya ya. Jadi tulis 4 dikali 1 per 18. Ya, hasilnya sudah tadi sama seperti nomor 8. 4 dikali 1 per 18 kali 3X tambah 2 pangkat 6. Sehingga menjadi 2 per 9 kali 3X plus 2 pangkat 6 ditambah C. Yang agak berbeda dalam sifat-sifat integral tak tentu hanya pada sifat yang keempat, itu merupakan sifat yang berhubungan dengan operasi penjumlahan atau pengurangan dalam integral. Oke, hal ini berlaku juga dalam sifat
aktif dalam penjumlahan. Integral fx ditambah gx dx sama saja dengan integral fx dx ditambah integral gx dx. Ini sama juga berlaku pada operasi pengurangan ya. Nah, ini sifat-sifat integral tak tentu yang berlaku pada trigonometri. Kita kenal ada fungsi sin, cos, dan tangen, serta sekan, kosekan, dan kotangen. Nah, kalian bisa menggunakan fungsi ini ketika kita berlaku pada sudut ya. Contoh, mungkin ke depan akan lebih banyak aplikasi dari integral yang melibatkan fungsi trigonometri. Kalian cukup mengenal, menghafalkan saja ya. Pada pembahasan selanjutnya, setelah pembahasan integral tak tentu, kita akan coba bahas mengenai integral substitusi. Kenapa kita perlu membahas integral substitusi? Dalam hal ini kita perlu karena di dalam pembahasan atau di dalam menyelesaikan soal, kita terkadang menemukan fungsi-fungsi yang kompleks. Dalam hal ini melibatkan variabel yang sangat kompleks, tidak seperti yang dijelaskan dalam sifat-sifat tadi. Sehingga kita perlu alat untuk menyelesaikannya, yaitu dengan cara substitusi. Coba kalian perhatikan di sini. Ada integral fu du per dx kalikan dx. Kalian lihat di sini ya. Sebelumnya kalau kita perhatikan kita punya integral fx dx. Ya, seperti di buku di LKS ada integral fx dx. Dalam hal ini kita coba penulisan fx-nya kita ganti. Yang tadinya fx dx kita tulis fx-nya menjadi fu kalikan du per dx. Ya, sehingga nanti dia akan kita tulis menjadi integral fu du. Untuk di LKS pembahasannya mungkin agak berbeda, tetapi intinya sama. Dalam hal ini kita ganti fungsi f ke dalam fungsi u, kemudian kita harus tahu juga turunan dari fungsi u terhadap x. Untuk lebih memahami, coba simak penjelasan seperti ini ya. Mungkin akan lebih rumit jika kalian hanya mengenal variabel dengan dalam bentuk x, kemudian ada koefisien a dan b-nya. Coba kita lihat contohnya saja ya. Coba, misalnya ada contoh 8, integral dari 5x kurangi 6 pangkatkan 6 dx ya. Sebetulnya kalau yang ini lebih mudah ya, karena kita tadi sudah menyelesaikan kalau ada bentuknya fx-nya seperti ini ya. Sehingga kalau kita tulis 5x kurangi 3 sebagai fungsi lain u, maka kita tulisnya coba perhatikan, ketika ada fungsi integral 5x kurangi 3 pangkatkan 6 dx, kita anggap 5x kurangi 3-nya adalah fungsi lain yaitu u. U kalau kita turunkan jadi 5. Betul ya? Turunan dari fungsi u tadi adalah 5. 5, u aksen
U aksen bisa kita tulis DU per DX ya. U aksen itu turunan. Kita tulis DU per DX sama dengan 5. Kalau kita tulis DX-nya, kita pindahkan ke ruas kanan menjadi DU sama dengan 5 DX. Kemudian kita tuliskan tadi kalau kita lihat DU-nya sama dengan 5DX, maka kalau kita ingin cari DX, berarti DU per 5. Oke. Nah, kemudian kita letakkan di sini integral 5x kurangi 3 pangkat 6 dx sama dengan integral, kita tadi misalkan ini U, yang sini ya, tanpa pangkat, 5x kurangi 3 itu adalah U. Kita tulis berarti integral U pangkat siapa? 6. Kemudian kita punya dx tadi. Dx tadi kita lihat, dx adalah du per 5. Maka kita ganti substitusi dx-nya dengan du per 5. Kita ganti di sini dx-nya dengan du per 5. Sehingga kita punya integral U pangkat 6 per 5 du. Nah, berarti kita punya fungsi baru dalam U, yaitu U. Dan ini derivatifnya terhadap U, bukan lagi terhadap X. Ya, sehingga kita punya integral U pangkat 6 per 5 du. Nah, di sini per 5 kita bisa keluarkan jadi 1 per 5 integral U pangkat 6 du. Menjadi fungsi sederhana ya. 1 per 5 kalikan ini 6 turun menjadi 1 per 7 dikalikan U pangkat 7 tambahkan C. Jadi hasilnya 1 per 35 kalikan U pangkat 7. U pangkat 7 tadi adalah 5x kurangi 3 pangkatkan 7 ditambahkan konstanta. Jika kita lihat, perhatikan nomor 9, ini sama saja ya seperti tadi ya. Kalian boleh simak penjelasannya. Oke, kita lanjutkan. Sebetulnya ini masih dalam pembahasan integral tak tentu. Perhatikan di sini tidak ada batas, berarti kita membahas tentang integral tak tentu ya. Cuma menggunakan cara substitusi untuk menyelesaikan soal-soal yang kompleks. Contoh yang lain seperti di sini kita sebut contoh 10 yang ada di buku. Integral 10x kali x kuadrat kurangi 1 pangkat 4. Tentunya kalian tidak akan menemukan dalam sifat yang sudah dibahas tadi ya. Nah, tetapi kita bisa siasati dengan cara substitusi. Kita anggap, kita cari ya, kita harus mencari fungsi lain, biasanya dalam U. Kita anggap U-nya yang mana? U-nya yang biasanya memiliki pangkat yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Dalam hal ini satu kesatuan ini 10x. Ini perkalian dengan suku yang lain yang berpangkat. Ya. Coba di sini kita lihat. U kita ambil sebagai x kuadrat dikurangi 1. Ya, kemudian kita coba cari turunannya. Turunan itu adalah U aksen atau DU per DX. Turunan dari U maksudnya siapa? Turunan dari x kuadrat kurangi 1, yaitu 2x. Oke, kita fokus ke sini dulu. DU per DX sama dengan 2x, sehingga kalau kita ingin mencari DU, nilainya sama dengan 2x kalikan DX. Loh, sedangkan kalau kita ingin mencari DX, berarti DU per 2x gitu ya. Nah, nanti ini yang kita akan pakai ya.
Kemudian bagaimana memasukkan ke fungsi ini? Perhatikan. Integral dari 10x dikali U pangkat 4, dx kita ganti dengan du per 2x, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 10x dibagi dengan 2x. Bisa kita selesaikan. 10 dibagi 2 adalah 5. X dibagi X adalah 1. Berarti tersisa integral 5 kali U pangkat 4 du. Gitu ya. Sehingga kita dapatkan fungsi U, integral fungsi U derivatifnya dalam U ya. Nah, cocok berarti 5 boleh kita taruh di luar. 5 dikali integral U pangkat 4 du. Sehingga akan menjadi 5 kali integral dari U pangkat 5 du kita gunakan sifat seperti biasa. Berarti 1 per 4 tambah 1 dikali U pangkat 4 tambah 1 tambah konstanta C. Sehingga menjadi 5 kali 1 per 5 U pangkat 5 tambahkan C. Sehingga menjadi fungsi U pangkat 5 tambah C.